Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Intan Nurmaya dan Fauziah Ayu Setianing Tias akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai konsep hutang dan ekuitas. Yang pertama, karakteristik hutang. Hutang adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa mendatang yang mungkin timbul karena kewajiban sekarang suatu entitas untuk menyerahkan aktiva atau memberikan jasa kepada entitas lain di masa mendatang sebagai akibat transaksi masa lalu. Berdasarkan definisi tersebut, pengertian hutang memiliki dua komponen utama, yaitu adanya kewajiban sekarang dalam bentuk pengorbanan manfaat ekonomi di masa mendatang dari penyerahan barang atau jasa dan berasal dari transaksi atau peristiwa masa lalu. Yang pertama ada kewajiban sekarang, yang memiliki arti bahwa kewajiban ini timbul karena pada saat sekarang suatu entitas memiliki tanggung jawab yang tidak dapat dihindari untuk menyerahkan barang atau jasa, seperti pembelian barang jasa dan kerugian. Jenis kewajiban sekarang ada dua, yaitu kewajiban kepada kreditor dan kewajiban pada pemilik. Kreditor itu memiliki hak untuk didahulukan pelunasannya dalam kasus likuidasi. Klaim pelunasan tersebut cenderung bersifat pasti, baik jumlahnya maupun waktu pembayarannya. Sedangkan untuk pemilik, hak atas aktiva hanya didasarkan pada sisa aktiva setelah kewajiban terhadap kreditor dipenuhi. Konsekuensinya, jika kewajiban timbul, entitas tersebut memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Yang kedua, hasil transaksi masa lalu. Syarat lain dari hutang adalah berasal dari transaksi masa lalu. Nah, hasil transaksi masa lalu ini menunjukkan transaksi yang telah terjadi sehingga dapat digunakan untuk memastikan bahwa hanya kewajiban sekarang yang harus dicatat sebagai hutang dalam neraca. Kasus unperformed executory contract merupakan bukti mengenai arti penting interpretasi terhadap makna transaksi masa lalu. Nah, karena executory contract itu adalah kontrak yang belum dilaksanakan oleh kedua pihak, maka kontrak ini tidak dapat dijadikan dasar untuk mengakui hutang. Yang kedua, terjadinya hutang. Keadaan yang dapat menimbulkan hutang ada tiga. Yang pertama, kewajiban legal atau kontrak yang timbul karena adanya ketentuan formal berupa peraturan hukum untuk membayar kas atau menyerahkan barang jasa kepada entitas tertentu, misalnya hutang dagang dan hutang bank. Yang kedua, kewajiban konstruktif yang timbul karena sengaja diciptakan untuk tujuan tertentu meskipun secara formal tidak dilakukan perjanjian tertulis, misalnya bonus kepada karyawan. Yang ketiga, kewajiban equitable. Ini timbul karena adanya kebijakan yang diambil perusahaan karena alasan moral atau etika dan perlakuannya diterima oleh praktik secara umum. Contohnya hutang garansi. Yang selanjutnya, unconditional right of offset. Dalam kondisi tertentu, kontrak yang harus dilaksanakan atas pembelian barang atau jasa dapat tidak dilaporkan bila kewajiban terhadap komitmen pembelian tersebut melebihi nilai barang yang diperoleh. Kam mengatakan hutang dapat diakui berdasarkan kondisi. Yang pertama didasarkan pada hukum, yang kedua pemakaian prinsip konservatisme, yang ketiga substansi ekonomi suatu transaksi, dan yang keempat kemampuan mengukur nilai hutang. Yang ketiga, pengukuran hutang. Dasar pengukuran hutang adalah jumlah rupiah sumber ekonomi harus dikorbankan apabila pada saat penilaian hutang dilunasi. Nilai hutang harus didiskontokan dengan tingkat bunga tertentu, di mana rumusnya adalah PV sama dengan F dikali 1 plus R pangkat negatif T, di mana PV merupakan nilai sekarang dari hutang pada tanggal penilaian, sedangkan F merupakan aliran kas masa mendatang pada periode T dari tanggal penilaian, dan R adalah tingkat bunga. Yang keempat, penyelesaian hutang.
Penyelesaian kewajiban yang ada sekarang dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan pembayaran kas, penyerahan aktiva, pemberian jasa, penggantian kewajiban dengan kewajiban yang lain, atau konversi kewajiban menjadi ekuitas. Kewajiban juga dapat dihapus dengan cara lain seperti kreditor membebaskan atau membatalkan haknya. Di sini ada 3 cara penyelesaian hutang. Yang pertama, in substance defense, yang artinya suatu rencana perjanjian di mana seorang debitur menempatkan sejumlah tertentu harta moneter secukupnya yang bebas resiko pada kuasa badan perwakilan atau yang dinamakan trust untuk digunakan sebagai pembayaran hutang di masa mendatang. Hutang tidak dapat dianggap lunas apabila aktiva yang ditempatkan atau diserahkan pada badan perwakilan diperoleh pada saat yang sama dengan saat terjadinya hutang. Yang kedua, kredit tangguhan. Dalam laporan keuangan yang sering timbul masalah yang berkaitan dengan perlakuan kredit tangguhan tertentu yang dimasukkan dalam hutang. Misalnya, uang muka yang dibayar pembeli tetapi produk belum diserahkan kepada pembeli. Yang ketiga, hutang dan ganti rugi kontingensi. Kontingensi sendiri adalah suatu kondisi yang menimbulkan ketidakpastian akan timbulnya kemungkinan hutang atau rugi suatu perusahaan, di mana timbulnya kemungkinan tersebut tergantung pada terjadi atau tidaknya suatu peristiwa atau lebih di masa mendatang. Hutang kontingensi harus diungkapkan dalam laporan keuangan apabila kemungkinan pembayarannya tidak besar dan juga tidak kecil. Yang kelima, konsep ekuitas. FASB Statement of Financial Accounting Concept mendefinisikan ekuitas sebagai hak sisa terhadap aktiva suatu entitas setelah dikurangi hutang. Karakteristik ekuitas yaitu yang pertama, ekuitas sama dengan aktiva neto, yaitu selisih aktiva dengan hutang. Yang kedua, ekuitas dapat bertambah atau berkurang karena kenaikan atau penurunan aktiva neto. Adapun teori ekuitas adalah teori yang menjelaskan sudut pandang yang digunakan dalam akuntansi berkaitan dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Teori yang pertama adalah teori proprietary. Persamaan akuntansi yang digunakan adalah aktiva dikurangi hutang sama dengan modal. Nah, dalam teori ini, sudut pandang yang digunakan adalah pemilik, maka pengukuran menggunakan current value lebih relevan dibandingkan dengan historical cost. Yang kedua, teori entitas atau kesatuan usaha. Persamaan akuntansi yang digunakan adalah aktiva sama dengan hutang ditambah modal atau aktiva sama dengan modal dikali hutang ditambah modal pemilik. Dasar pengukuran yang relevan adalah historical cost. Yang ketiga, teori ekuitas residual. Persamaan akuntansi yang digunakan adalah aktiva dikurangi ekuitas khusus sama dengan ekuitas residual. Ekuitas khusus meliputi klaim kreditur dan ekuitas pemegang saham preferen. Tujuan pendekatan ini adalah memberikan informasi yang lebih baik kepada pemegang saham biasa dalam rangka pengambilan keputusan investasi. Teori yang keempat adalah teori enterprise. Bentuk luas dari teori enterprise dapat dipandang sebagai teori akuntansi sosial. Konsep income yang paling relevan dalam teori ini adalah laporan keuangan nilai tambah, yaitu laporan keuangan yang menunjukkan kontribusi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan dalam menghasilkan nilai tambah perusahaan. Teori yang kelima adalah teori dana. Persamaan akuntansi yang digunakan adalah aktiva sama dengan restriksi aktiva. Aktiva menggambarkan jasa prospektif kepada dana atau unit operasi. Hutang merupakan restriksi aktiva khusus atau umum dari dana. Teori ini banyak digunakan di sektor pemerintahan dan lembaga nirlaba. Kemudian posisi FASB. FASB itu mengadopsi teori ekuitas residual ketika berhubungan dengan ekuitas pemilik yang menyatakan hak residual pada aktiva suatu entitas yang tersisa setelah dikurangi hutang.
FASB juga mengakui bahwa pendekatan ini menimbulkan masalah jika berkaitan dengan hybrid securities atau saham yang memiliki karakteristik ganda, yaitu sebagian hutang dan sebagian saham. Yang selanjutnya mengenai laporan nilai tambah sebagai pelengkap laporan keuangan. Yang pertama, konsep nilai tambah. Nilai tambah adalah hasil penjualan dikurangi biaya bahan baku dan jasa pihak luar yang digunakan dalam menciptakan penghasilan tersebut. Konsep nilai tambah dipakai sebagai alat untuk mengukur output bersih suatu perusahaan. Oleh karena itu, konsep nilai tambah berorientasi kepada masalah produksi, bukan kepada masalah keuangan. Yang kedua, metode penentuan nilai tambah. Ada dua metode yang dapat digunakan untuk menghitung besarnya nilai tambah suatu perusahaan. Yang pertama yaitu metode subtraktif. Metode ini dihitung dengan cara hasil penjualan dikurangi dengan beban input yang terdiri dari bahan baku atau jasa yang dibeli dari luar perusahaan yang dipakai untuk menghasilkan penjualan tersebut atau secara sistematis. Yang kedua, metode adiktif. Nah, metode adiktif dihitung dengan cara menjumlahkan semua output produksi yang berasal dari modal dan tenaga kerja dalam rangka menghasilkan penjualan. Yang ketiga, penyusunan laporan nilai tambah. Laporan nilai tambah juga disusun atas dasar konsep akrual dan matching principle. Besarnya laba yang ditahan perusahaan dapat dihitung dengan cara mengurangkan berbagai macam beban, pajak, dan dividen dari hasil penjualan atau secara sistematis dapat dituliskan dengan rumus berikut. Laba ditahan sama dengan hasil penjualan dikurangi total beban input bahan baku dan jasa lain, dikurangi beban depresiasi, dikurangi beban gaji dan upah, dikurangi beban bunga, dikurangi dividen yang dibayar, dikurangi pajak penghasilan. Selanjutnya, dengan mengubah persamaan pertama, yaitu memindahkan elemen hasil penjualan, beban input, dan beban depresiasi ke sebelah kiri, maka dapat dihitung besarnya nilai tambah bersih. Nah, di bawah ini ada contoh perhitungan nilai tambah bersih, yaitu dengan mengurangkan hasil penjualan sebesar 100.000 dengan beban input bahan baku dan depresiasi sebesar 40.000, maka nilai tambah bersihnya sebesar 60.000. Kemudian didistribusikan kepada gaji dan upah sebesar 30.000, bunga dan dividen sebesar 15.000, pajak penghasilan sebesar 10.000, dan laba ditahan sebesar 5.000. Maka nilai tambah bersihnya sebesar 60.000. Sedangkan jika nilai depresiasi dalam persamaan 2 dipindahkan ke sebelah kanan persamaan, maka akan didapat besarnya nilai tambah kotor. Nah, di sini juga ada contoh untuk penghitungan nilai tambah kotor, yaitu dengan mengurangkan hasil penjualan sebesar 100.000 dikurangi dengan beban input bahan baku sebesar 30.000, maka nilai tambah kotornya sebesar 70.000. Kemudian didistribusikan kepada gaji dan upah sebesar 30.000, bunga dan dividen sebesar 15.000, dan pajak penghasilan sebesar 10.000. Kemudian ditambah lagi dengan depresiasi sebesar 10.000 dan laba ditahan sebesar 5.000. Maka nilai tambah kotornya sebesar 70.000. Yang keempat, manfaat laporan nilai tambah. Yang pertama ada pengungkapan. Manfaat bagi pemakai laporan keuangan yang sudah ahli yaitu mereka dapat dengan mudah mencari informasi yang sama dari laporan keuangan tahunan perusahaan. Oleh karena itu, adanya metode alternatif penyajian informasi yang sama akan menghasilkan manfaat bagi banyak pemakai laporan keuangan. Yang kedua, sederhana dan fleksibel. Jika tidak sederhana, laporan nilai tambah akan menjadi menyesatkan. Laporan nilai tambah memiliki fleksibilitas dalam penyusunannya karena dapat disusun atas dasar biaya historis, constant purchasing power, bahkan atas dasar current cost accounting sekalipun. Yang ketiga, hubungan industrial. Laporan nilai tambah memiliki beberapa kelebihan dibandingkan laporan laba rugi. Yang pertama, laporan nilai tambah menggambarkan peranan pegawai di dalam perusahaan, oleh karena dipandang sebagai pihak yang ikut menyumbangkan terciptanya kekayaan perusahaan. Sedangkan dalam laporan laba rugi, diperlakukan sebagai beban. Yang kedua,
Dengan pemberian insentif kepada para pegawai, maka dengan sendirinya akan meningkatkan motivasi pegawai di dalam proses penciptaan kekayaan perusahaan. Yang ketiga, laporan nilai tambah dapat dipakai sebagai referensi guna penyelesaian kasus-kasus perburuhan. Yang keempat, kebijakan ekonomi. Laporan nilai tambah berperan dalam memperbaiki kegiatan analisa ekonomi. Apabila setiap perusahaan secara konsisten menyajikan laporan nilai tambah, maka pemerintah akan mampu mengumpulkan dan memberikan data yang akurat bagi keperluan peramalan dan penyusunan kebijakan ekonomi pemerintah. Yang kelima, analisis komparasi. Laporan nilai tambah dapat dipakai sebagai alat untuk mengukur besar dan pentingnya suatu perusahaan. Besarnya perusahaan biasanya tercermin dari besarnya nilai penjualannya dan besarnya modal perusahaan. Selanjutnya, hutang dan ekuitas menurut IFRS. Yang pertama, hutang. Definisi hutang menurut IASB adalah kewajiban entitas saat ini yang timbul dari kejadian masa lalu dan penyelesaiannya diharapkan terjadinya aliran keluar dari manfaat sumber daya ekonomi entitas tersebut. Nah, IAS 37 tentang Provision Contingent Liabilities and Contingent Asset menyatakan bahwa hutang dapat timbul dari kewajiban legal atau dari kewajiban konstruktif. Selanjutnya yang kedua, substansi hak kontrak dan kewajiban kontrak. Kerangka konseptual memberi petunjuk untuk menilai substansi hak kontraktual dan kewajiban kontraktual seperti di bawah ini. Yang pertama, beberapa standar menyarankan suatu entitas untuk mengabaikan istilah kontrak jika tidak memiliki substansi komersial atau kurang memiliki substansi komersial. Yang kedua, IFRS 10 memberikan petunjuk bahwa suatu hak adalah substantif jika pemegangnya harus memiliki kemampuan yang praktis dalam mengeksekusi hak tersebut. Yang ketiga, eksekutor kontrak dan forward kontrak lainnya. IASB memberikan kriteria sifat dari hak dan kewajiban yang timbul atas dasar eksekutor dan forward kontrak lainnya yang tidak dapat diakui sebagai hutang. Yang pertama, prinsipnya aktiva bersih atau hutang bersih timbul dari eksekutori kontrak jika kontrak tersebut dapat dilaksanakan. Yang kedua, jika kontrak tersebut dihargai dengan adil, maka pengukuran awal kontrak tersebut adalah 0. Selanjutnya yang keempat, pengakuan hutang. Menurut kerangka konseptual, entitas akan mengakui hutang jika hutang tersebut memenuhi definisi hutang jika yang pertama adalah mungkin bahwa manfaat ekonomi masa datang yang diasosiasikan dengan hutang tersebut mengalir keluar entitas. Yang kedua, hutang tersebut memiliki kos atau nilai yang dapat diukur secara handal. Selanjutnya, pengukuran hutang. IASB memberikan 3 metode. Yang pertama, cost base. Menurut cost base, hutang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan untuk dibayar guna memenuhi kewajiban. Yang kedua, current market price. Nah, metode ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, current cost, di mana hutang dicatat sebesar jumlah kas yang belum didiskontokan yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Yang kedua, realizable value. Nah, hutang dicatat sebesar jumlah kas yang tidak didiskontokan yang diharapkan dibayar untuk memenuhi kewajiban dalam kondisi usaha normal. Selanjutnya, metode yang ketiga yaitu cash flow base, yaitu hutang dicatat sebesar nilai sekarang dari aliran kas neto mendatang yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban pada kondisi usaha yang normal. Selanjutnya yang keenam, ekuitas. Ekuitas adalah perbedaan antara aktiva dan hutang dan merupakan nilai bersih suatu perusahaan. Selanjutnya, akuntansi nilai wajar. IFRS 13 memberikan definisi fair value sebagai the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in orderly transaction between market participation at the measurement date. Nah, dalam definisi tersebut, yang dimaksud dengan market participant adalah pembeli dan penjual dalam pasar prinsipal. Sementara pasar prinsipal adalah pasar dengan volume tinggi dan tingkat aktivitas untuk aktiva dan hutang. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.